Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Maula. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul The Art of Negotiation. Jadi The Art of Negotiation ini adalah sebuah drama Korea. Jadi beberapa waktu lalu saya menonton drama Korea yang berjudul The Art of Negotiation. Jadi ini sih drakor tentang apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya drakor ini adalah tentang bagaimana tokoh utama itu melakukan strategi-strategi negosiasi yang dia lakukan agar menyelamatkan perusahaan yang terlilit dengan hutang. Kenapa hal ini sangat menarik? Karena yang pertama, drama ini tuh penuh dengan situasi negosiasi yang intens gitu. Dan yang kedua, menggambarkan konflik kepentingan, manipulasi, strategi, dan juga taktik negosiasi. Yang ketiga, tokoh utamanya memiliki pendekatan negosiasi yang sistematis dan profesional. Jadi di drakor itu diceritakan bagaimana tokoh utamanya itu mengambil keputusan yang sangat krusial gitu. Diceritakan dalam dramanya itu dia tuh harus menolong perusahaan yang terlilit hutang dengan cara dia lakukan adalah menjual salah satu anak perusahaan yang justru pendapatannya paling besar. Nah, itu mengapa keputusan yang dia ambil itu sangat menarik dan harus kita pelajari. Jadi yang dilakukan oleh tokoh utamanya adalah dia selalu preparation yang dimaksud itu apa? Preparation yang dimaksud itu dia selalu mengetahui lawannya seperti apa. Dia mengumpulkan data, lalu menganalisis seperti apa pihak lawan dan mengetahui tujuan pihak lawan itu sendiri dan memprediksi hambatan-hambatan apa yang mungkin akan terjadi di saat dia melakukan negosiasi. Jadi contoh di drakornya adalah karakter utama itu menghabiskan waktu untuk menganalisis dokumen kontrak, mengecek latar belakang perusahaan lawan, dan mempelajari pola komunikasi pihak yang akan dinegosiasikan. Bahkan dia juga membuat daftar hal apa yang harus ia capai gitu sebelum negosiasi itu dimulai. Lalu strategi yang dilakukan juga adalah active listening. Apa itu? Jadi dia tuh mendengar secara aktif, membantu memahami motivasi, emosi, dan kepentingan tersembunyi pihak lawan. Jadi dia itu mendengar dengan baik apa yang pihak lawan inginkan dan apa yang ia tawarkan, seperti itu. Seperti contoh di dalam dramanya, ketika kliennya marah dan menuntut kompensasi besar, karakter utama tidak membantah dulu, tetapi diam dan mengangguk dan mendengarkan sampai klien itu selesai berbicara. Setelah klien merasa didengar, barulah ia masuk dengan fakta dan solusi yang ia tawarkan sebagai bentuk negosiasi. Lalu selanjutnya, dia juga menerapkan strategi BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement. Jadi itu adalah rencana alternatif jika rencana utamanya itu gagal gitu. Dan ini juga berkorelasi dengan materi perkuliahan negosiasi bisnis. Nah, di situ juga dijelaskan apa itu BATNA, contohnya seperti apa, dan di drakor ini juga diterapkan. Salah satu contohnya saat karakter utama menghadapi perusahaan yang memberikan tekanan tidak masuk akal, karakter utama menyiapkan skema kesepakatan
lain dengan partner lain. Jadi untuk membuktikan bahwa dia itu tidak bergantung kepada perusahaan itu saja, tapi juga bisa dengan alternatif lain. Jadi dia juga menunjukkan bahwa kami tidak bergantung pada Anda, yang akan mengubah dinamika negosiasi. Selanjutnya, strategi yang digunakan oleh karakter utama adalah emotional control. Jadi negosiator itu harus mengendalikan emosi agar tidak terbawa provokasi. Contoh di dalam adegan drakornya adalah ketika lawan bicara mencoba memancing emosi karakter utama dengan kata-kata meremehkan. Karakter utama tidak marah, tetap terlihat tenang, dan tetap fokus dengan poin utama yang akan dinegosiasikan. Selanjutnya, ini juga ada dibahas di materi negosiasi bisnis, yaitu strategi win-win solution, di mana negosiasi integratif mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan siapa yang menang, seperti win-lose gitu. Jadi semua pihak merasa diuntungkan. Jadi contoh dalam drakornya adalah dalam kasus sengketa bisnis, karakter utama memetakan masalah utama kedua belah pihak. Jadi ia menciptakan opsi kreatif yang memberi kompensasi layak untuk satu pihak dan stabilitas jangka panjang untuk pihak lain hingga kedua pihak menerima solusi tersebut. Lalu selanjutnya, strategi yang digunakan dalam drakor ini adalah framing teknik, atau cara menyajikan informasi dapat mempengaruhi cara lawan memilih kesepakatan. Jadi contoh di dalam drakornya, jika Anda memilih opsi A, Anda akan mendapat kepastian. Tetapi jika memilih opsi B, risiko kerugian Anda meningkat sampai 40%. Jadi, karakter utama tidak mengubah data, hanya cara menyampaikannya yang diubah. Selanjutnya yang terakhir, yaitu membaca bahasa tubuh. Dalam negosiasi itu penting sekali ketika kita membaca bahasa tubuh lawan, apakah dia sedang ketakutan atau marah. Itu kita harus bisa membaca hal-hal tersebut. Jadi non-verbal cues membantu menilai apakah lawan yakin, ragu, atau menyembunyikan sesuatu. Jadi kita bisa menilai dan kita bisa mempertimbangkan langkah-langkah kita ke depannya. Contoh di dalam drakornya, karakter utama sadar lawannya berbohong ketika melihat perubahan kecil, gelisah, mengalihkan pandangan, dan tersenyum kaku. Lalu ia mengubah taktik sesuai reaksi tersebut. Jadi mengacu pada reaksi pihak lawan, jadi dia mengubah secara keseluruhan taktik dia untuk mendapatkan negosiasi yang baik bagi perusahaan dia. Jadi mungkin itu saja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.